Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Samsul Arif, S.Kepners, MKes, serta teman-teman semuanya yang kami sayangi. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Perkenalkan, nama saya Tita Putri Kinanti sebagai moderator pada presentasi dari kelompok 11 yang bertemakan anatomi fisiologi, hematologi, imunologi, dan termofisiologi manusia. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Seviana Anggraini, yang kedua yaitu Nawa Salsabila, yang ketiga ada Anissa Azahra, dan yang terakhir ada Ana Setiajaya. Untuk susunan acara pada presentasi kali ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan materi, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka presentasi pada kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan materi. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Materi kali ini mengenai sistem imunologi. Sistem kekebalan atau sistem imun adalah sistem perlindungan pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme. Jika sistem kekebalan bekerja dengan benar, sistem ini akan melindungi tubuh terhadap infeksi bakteri dan virus, serta menghancurkan sel kanker dan zat asing lain dalam tubuh. Jika sistem kekebalan melemah, kemampuannya melindungi tubuh juga berkurang, sehingga menyebabkan patogen virus yang menyebabkan deman flu dapat berkembang dalam tubuh. Sistem kekebalan juga memberikan pengawasan terhadap sel tumor, dan terhambatnya sistem ini juga telah dilaporkan meningkatkan resiko beberapa jenis kanker. Selanjutnya, fungsi sistem imunologi secara umum. Yang pertama adalah pembentuk kekebalan tubuh, yang kedua penolak dan penghancur segala benda asing yang masuk ke dalam tubuh, yang ketiga pendeteksi adanya sel abnormal, infeksi dan patogen yang membahayakan, dan yang terakhir adalah penjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Selanjutnya yaitu mekanisme pertahanan. Yang pertama, mekanisme pertahanan non-spesifik. Dilihat dari cara diperoleh, mekanisme pertahanan non-spesifik disebut juga respon imun alamiah. Terdiri dari kulit dan kelenjarnya, lapisan mukosa dan enzimnya, serta kelenjar lain beserta enzimnya. Contohnya, kelenjar air mata, kulit, dan silia merupakan sistem pertahanan tubuh terluar. Yang kedua, yaitu mekanisme pertahanan spesifik. Bila pertahanan non-spesifik belum dapat mengatasi invasi mikroorganisme, maka imunitas spesifik akan terangsang. Mekanisme pertahanan spesifik adalah mekanisme pertahanan yang diperankan oleh limfosit dengan atau tanpa bantuan komponen sistem imun lainnya seperti sel makrofag dan komplement. Lihat dari cara diperolehnya, mekanisme pertahanan spesifik disebut juga sebagai respon imun didapat. Imunitas humoral adalah imunitas yang diperankan oleh limfosit B dengan atau tanpa bantuan dari imunokompeten lainnya. Tugas sel B akan dilaksanakan oleh imunoglobulin yang disekresi oleh plasma. Terdapat 5 kelas imunoglobulin yang kita kenal. Dan antibodi imunoglobulin, antibodi gamma globulin adalah glikoprotein dengan struktur tertentu yang disekresi dari penyerap limfosit B yang telah teraktivasi menjadi sel plasma sebagai respon dari antigen tertentu dan reaktif terhadap antigen tersebut. Selanjutnya yaitu materi sistem hematologi. Hematologi adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari darah, organ pembentuk darah, dan penyakitnya. Hematologi berasal dari bahasa Yunani, haima, yang artinya darah. Darah manusia adalah cairan jaringan tubuh. Fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah juga menyuplai tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sisa metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Hormon-hormon dari sistem endokrin juga diedarkan melalui darah. Hematopoiesis adalah proses pembentukan darah dari sistem imun. Menghasilkan semua sel darah tubuh, termasuk sel darah untuk pertahanan imunologis, terjadi di sumsum tulang, di mana sel batang multipotensial memunculkan 5 jenis sel yang berbeda yang dikenal sebagai sel batang unipotensial. Selanjutnya yaitu fungsi darah secara umum. 1. Sebagai alat angkut membawa darah sebagai substansi untuk fungsi metabolisme. A. Respirasi, gas oksigen dan karbon dioksida dibawa oleh hemoglobin dalam sel darah merah dan plasma darah, kemudian terjadi pertukaran di paru-paru. B. Nutrisi zat gizi yang diabsorpsi dalam usus dibawa plasma ke hati dan jaringan-jaringan tubuh dan digunakan untuk metabolisme. C. Mempertahankan air, elektrolit, keseimbangan asam basa dan berperan dalam homeostasis. 2. Proteksi tubuh. Melindungi tubuh terhadap bahaya mikroorganisme yang merupakan fungsi dari sel darah putih. 3. Proteksi terhadap cedera dan perdarahan. Proteksi terhadap respon peradangan lokal karena cedera jaringan. Pencegahan perdarahan merupakan fungsi trombosit karena adanya faktor pembekuan darah. 4. Mempertahankan temperatur tubuh. Darah
Darah membawa panas dan bersirkulasi ke seluruh tubuh. Hasil metabolisme juga menghasilkan energi dalam bentuk panas. Saya akan melanjutkan menjelaskan sistem hematologi, yaitu tentang komponen-komponen darah. Komponen darah yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit, yaitu bentuk sel darah merah cakram atau bikonkav, tidak mempunyai inti, ukurannya 0,007 mm, banyaknya kira-kira 4,5 sampai 5 juta per milimeter. Warnanya kuning kemerah-merahan, bersifat kenyal, dapat berubah bentuk sesuai dengan peredaran darah yang dilalui. Berfungsi dalam transportasi O2, yaitu dari paru-paru ke jaringan, dan CO2 dari paru-paru dari jaringan ke paru-paru. Komponen yang kedua yaitu ada sel darah putih atau leukosit. Bentuknya bening, tidak berwarna, lebih besar dari eritrosit, dapat berubah dan bergerak dengan perantara kaki palsu atau pseudopodia. Jumlahnya yaitu 6.000 sampai 9.000 per milimeter kubik. Komponen yang ketiga yaitu trombosit. Trombosit atau pembekuan darah, yaitu benda-benda kecil yang berbentuk dan ukurannya bermacam-macam, ada yang bulat dan ada yang lonjong, warnanya putih. Trombosit bukan merupakan sel, merupakan berbentuk keping-keping yang merupakan bagian-bagian kecil dari sel besar. Komponen yang keempat yaitu plasma darah, komponen cair darah atau plasma sendiri. Plasma darah yaitu cairan berwarna kuning yang dalam reaksinya bersifat alkali. Susunan plasma yaitu ada 90% air, 8% protein yang terdiri dari albumin, globulin, protrombin, fibrinogen. Mineral ada 10,9% yang terdiri dari natrium klorida, natrium bikarbonat, garam kalsium, fosfor, magnesium, zat besi. Susunan plasma yang selanjutnya yaitu ada bahan organik, diantaranya glukosa, lemak urea, asam urea, urat, kreatinin, kolesterol, dan asam amino. Next. Proses hematopoiesis. Hematopoiesis yaitu peristiwa pembuatan sel darah, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan platelet atau keping darah. Semua jenis sel darah berasal dari sel induk hematopoietik atau yang biasa disingkat SIH, yang menghasilkan hematopoietic stem cell. SIH mampu untuk memperbarui dirinya atau self renewal capacity. Terjadinya proses proliferasi, diferensi, dan maturasi. Proliferasi yaitu penggandaan atau perbanyakan sel. Sel meningkat jumlahnya. Diferensiasi yaitu sel berkembang menjadi jenis sel darah yang berbeda. Sedangkan maturasi yaitu terjadinya pematangan sel-sel darah. Hematopoiesis pada manusia terdiri ada 3 periode, yaitu yang pertama ada mesoplastik, yaitu embrio 2 sampai 10 minggu terjadi di yolk sac. Yang kedua ada hepatik, yaitu sejak embrio umur 6 minggu terjadi di hati, yaitu pada limpa terjadi pada umur 12 minggu menghasilkan hemoglobin. Mieloid, yaitu dimulai pada umur 20 minggu terjadi pada sumsum tulang, kelenjar, limfonodi, dan timus. Sistem pengertian termoregulasi merupakan salah satu hal yang penting dalam homeostatis. Termoregulasi adalah proses yang melibatkan mekanisme homeostatis yang mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal, yang dicapai dengan mempertahankan keseimbangan antara panas yang dihasilkan dalam tubuh dan panas yang dikeluarkan. Broker 2008. Manusia adalah makhluk endotermik di mana suhu tubuhnya relatif konstan terhadap perubahan suhu di sekitarnya. Sistem termoregulasi diatur fisiologis yang reseptor sensitif suhu terhadap pada kulit dan membran mukosa yang selanjutnya akan berinteraksi menuju spinal cord dan berakhir di hipotalamus anterior yang merupakan pusat kontrol sistem termoregulasi. Fauzi 2015. Proses termofisika tubuh manusia. Suhu tubuh mencerminkan keseimbangan antara produksi dan kehilangan panas dan diukur dalam unit panas yang disebut derajat. Ada 2 macam suhu tubuh. Satu suhu inti, jaringan dalam tubuh, rongga abdomen dan rongga pelvis relatif konstan. 2 suhu permukaan, suhu kulit SC dan lemak SC naik dan turun merespon terhadap lingkungan. Sistem termo, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi panas. BMR, jumlah energi yang digunakan tubuh untuk melakukan aktivitas utama seperti bernapas. 2. Aktivitas otot, termasuk menggigil, meningkatkan metabolisme red. 3. Adrenaline output, meningkatnya output
Trirogin akan meningkatkan metabolisme sel seluruh tubuh. 4. Simulasi respon epinefrin, norepinefrin simpatis hormon ini dengan seketika meningkatkan metabolisme sel di beberapa jaringan tubuh. 5. Hyper, meningkatkan jumlah metabolisme tubuh. Next. Mekanisme kehilangan panas. Radiasi adalah pemindahan panas dari permukaan. Adanya kontak antara kedua objek yang paling sering adalah dengan sinar inframerah atau penyebaran panas dengan gelombang elektromagnetik. Konduksi adalah perpindahan panas ke objek lain melalui kontak langsung. Evaporasi adalah perubahan dari cairan menjadi uap, seperti cairan debu dalam bentuk keringat dari kulit. Konveksi adalah penyerapan panas karena pergerakan udara darurat kepadatan yang tidak seperti orang yang menggunakan kipas angin. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 11 kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 11 kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.